menjelaskan tentang jurnal penyesuaian. Di sini sudah ada soal jurnal penyesuaian. Yang pertama yaitu cadangan kerugian piutang ditaksil sebesar 2% dari saldo piutang dagang di akhir periode akuntansi. Cara mencarinya yaitu piutang dagang pada neraca saldo setelah buku besar yaitu berjumlah 9.818.400. Lalu kita kalikan dengan 2%. Dapat hasilnya yaitu 184.728 perak. Lalu kita masukkan ke akun bad debt expense di debit dan allowance for bad debt di kredit. Selanjutnya untuk nomor 2 yaitu selama Desember 2024, perusahaan mencatat PPN masukan sebesar 4.292.650 perak dan PPN keluaran 20.024.400. Karena PPN keluaran lebih besar dari PPN masukan, maka dicatat sebagai pendapatan pajak terutang. Cara mencarinya yaitu PPN keluaran kita kurangi dengan PPN masukan yaitu 20.024.400 kita kurangi 4.292.650. Dapat hasilnya yaitu 15.731.750. Hasil tersebut merupakan pendapatan pajak terutang. Di jurnal penyesuaian, caranya kita letakkan di debit, pendapatan pajak terutangnya kita letakkan di kredit dan PPN masukan kita letakkan di kredit. Untuk yang ketiga yaitu disusutkan peralatan 5% dari harga perolehan. Harga perolehannya kita ambil dari neraca saldo setelah buku besar yaitu 4.600.000. Lalu kita kalikan dengan 5%, maka dapat hasilnya yaitu Rp230.000. Lalu kita pindahkan ke jurnal penyesuaian dengan akun depreciation expense of equipment di debit dan akumulasinya di kredit. Saya akan menjelaskan tentang worksheet. Untuk di bagian trial balance dan adjustment journal, kita hanya perlu menyalin dari yang sudah kita buat di sebelumnya. Untuk bagian NSSP, kita hanya perlu menambahkan dan mengurangi dari bagian trial balance dan adjustment journal. Untuk mencari laba ruginya, kita hanya perlu menyalin dari nomor akun 4 sampai 9, yaitu yang keempat yaitu penjualan. Mengetahui perusahaan tersebut berlaba atau rugi, jika debitnya lebih besar daripada kredit, maka perusahaan tersebut mengalami kerugian. Tetapi jika kredit lebih besar daripada debit, maka perusahaan mengalami keuntungan. Untuk bagian balance sheet, kita hanya perlu menyalin dari akun 1 sampai akun 3. Untuk mengetahui worksheet sudah benar atau belum, hasil di bawah sudah sama, maka worksheet kita sudah benar. Selanjutnya kita akan mengisi laporan laba rugi. Yang pertama yaitu income kita kurangi dengan diskon, dan jika ada diskon dan retur maka kita kurangi dengan sales. Setelah dapat hasil, lalu kita kurangi dengan harga pokok penjualan atau COGS. Lalu jika ada beban-beban yang terjadi di perusahaan, maka kita kurangi dengan itu. Lalu kita akan mendapatkan laba kotor. Selanjutnya, laporan perubahan modal. Modal awal kita kurangi dengan net loss. Jika ada pengambilan pribadi, maka kita kurangi dengan prive. Lalu dapat hasilnya yaitu penurunan equity. Penurunan equity kita kurangi dengan modal awal, maka dapatlah equity akhir kita. Selanjutnya ke financial position statement, yaitu aset, total current asset dan total fixed asset kita jumlahkan. Lalu liability, total liability dan equity-nya kita ambil dari capital statement yang sudah kita hitung sebelumnya, lalu kita jumlahkan. Maka hasil aset dan total liability dan pasiva kita harus sama. Selanjutnya closing journal, yaitu untuk menutup akun-akun sementara seperti sales. Caranya yaitu sales kita pindahkan ke sisi debit dan ditutup dengan akun income summary. Lalu untuk menutup akun sales return, sales diskon, COGS dan beban-beban kita pindahkan ke sisi kredit dan ditutup dengan akun income summary. Lalu karena kita ada pengambilan pribadi, kita tutup akun prive dengan modal karena prive memengaruhi pengurangan modal. Lalu modal kita pindahkan ke sisi debit dan kita tutup dengan income summary.